Baik, silakan Ibu Nurul. Iya, terima kasih pimpinan. Bapak Koordinator Menko Polkam yang saya hormati. Saya kira pertanyaan tentang Bjorka mungkin kalau saya pribadi ingin lebih spesifik dia jawab dengan yang terkait begitu Pak dari Kominfo, karena ini kejadiannya berulang. Pada September 2020 Bjorka juga melakukan pencurian data yang sama sebesar 1,3 miliar data SIM card, dan sekarang dengan jumlah yang lebih sedikit 6 juta, tapi di situ ada mencakup nomor handphone, email, dan NIK juga begitu. Dan konon keluarga Bapak Presiden juga kena hacknya juga, kena pencurian data ini. Nah, ini kan menurut saya kita sudah berulang kali. Masalahnya sebetulnya di mana sih begitu ya? Masalahnya di mana? Kita ini gemes begitu ya. Masalahnya tadi kalau saya identifikasi masalahnya, yang terutama adalah masalah SDM. Kemudian yang kedua masalah teknologi. Jadi manusianya belum menguasai teknologi atau teknologinya terlalu cepat berganti. Dan kemudian kalau memang mohon maaf karena sebagian adalah political appointee. Nah, seharusnya tenaga-tenaga profesional yang di depan sana itu direkrut secara merit system, secara transparan, secara profesional. Supaya apa? Supaya tanggung jawabnya ini jelas. Negara ini tidak bolong-bolong terus begitu. Jadi kita punya kemampuan yang bisa diandalkan begitu ya. Kalau ternyata tadi dikembalikan bahwa masalahnya adalah anggaran, oke, anggaran Kominfo memang sekarang turun hampir 50%. Tapi apakah Anda semua bisa bertanggung jawab jika anggaran itu diberikan oleh negara, kemudian tidak terjadi lagi kebocoran data serupa yang buat saya memperlihatkan bahwa Indonesia ini gampang gitu loh dicolong-colong datanya begitu ya. Kemudian juga tadi Bapak Menteri mengatakan harus ada regulasi yang fleksibel. Oke, saya setuju karena masalah teknologi juga selalu bertumbuh begitu. Kita mau pakai teknologi dari mana sih? Dari Amerika, dari Cina, dari Jepang, wherever begitu, dari India. Tapi tolong dong, jangan sampai kebocoran-kebocoran ini merugikan publik terus gitu. Jadi saya pengen ada tindakan yang komprehensif. Mungkin ada wamen-wamen di sini yang nanti transisi bisa menjalankan Kominfo, memimpin Kominfo. Saya tidak tahu siapa begitu ya. Atau mungkin Ibu Ketua saya bisa jadi Menteri Kominfo misalnya begitu ya. Jadi kami meminta, ini kan harapan rakyat Indonesia nih, supaya kita ini bukan jadi bangsa yang bisa dianggap gampang begitu loh. Kalau memang tidak ada kekurangan sumber daya manusianya, cetak dong. Cetaknya juga rekrutmennya harus profesional, bukan misalnya saudara direkrut, keluarga direkrut untuk bekerja di institusi tersebut tanpa skill. Nah ini yang buat saya ini kita harus memelihara ataupun menjaga bangsa ini untuk menjadi bangsa yang besar supaya 2045 Indonesia emas, Indonesia maju bisa terrealisasi.